Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie. Dan hari ini ada yang spesial untuk teman-teman. Karena dalam rangka memperingati bulannya kemerdekaan Indonesia, maka kita juga akan memberikan kejutan yang sesuai supaya teman-teman bisa merdeka secara finansial juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini langsung saya share aja apa sih kejutannya. Nah, ini bisa teman-teman lihat di Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, jangan lupa ya, di search aja. Jadi install dulu ya Telegramnya, aplikasi Telegram, lalu teman-teman klik search. Ini namanya adalah Wisdom and Invest Public. Jadi memang dibuka untuk umum, semua orang boleh bergabung, tinggal klik join aja, teman-teman sudah join. Dan di sebelah pojok kanan itu ada tulisan, ada yang gambarnya bentuknya pin ya, itu bisa diklik. Ketika diklik akan diarahkan ke message yang ini, ke pesan yang ini, bahwa teman-teman bisa menggunakan Win Client Bots secara free sampai 31 Agustus. Jadi lumayan nih, ada 1-2 minggu yang bisa teman-teman manfaatkan sebaik-baiknya untuk keperluan tradingnya teman-teman. Ya, di Room Public Wisdom and Invest, silakan ajak teman-teman yang lainnya untuk merasakan manfaat ini, fasilitas ini. Lalu untuk teman-teman yang merasa kalau tools ini bermanfaat banget nih, apalagi bisa didapatkan secara gratis ya. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Jadi itu ada 3 rekanan kita. Yang pertama adalah Sukor Sekuritas, ada JUC atau Jasa Utama Kapital, dan ada juga NH Korindo. Jadi bisa dipilih yang mana yang sesuai dengan pilihannya teman-teman. Kalau dari Sukor Sekuritas ini baru-baru ini ada program-program yang menarik banget nih. Jadi misalnya teman-teman buka rekening sekuritas Sukor melalui Wisdom and Invest, teman-teman nggak cuma mendapatkan program-program yang menarik dari Sukor. Nah, program menariknya itu ada ini. Jadi ada program loyalty, yaitu di mana teman-teman bisa mendapatkan diskon ya untuk beberapa toko-toko atau restoran tertentu. Yang ini contohnya adalah Ara Cafe. Barangkali dekat tempatnya teman-teman itu ada Ara Cafe, itu di Medan itu. Ini ada terms and condition-nya, jadi bisa teman-teman baca sendiri di Instagramnya Sukor Sekuritas. Nanti juga akan saya upload ya di Instagram supaya teman-teman bisa melihat lagi dan bisa membaca terms and condition-nya itu apa aja. Ara Cafe, no, barangkali teman-teman minum kopi di cafe ini, kopi di cafe ini, lalu sahamnya teman-teman bisa Ara, barangkali ya. Ini Ara Coffee, juga ada Marubozu Cafe. Ini ada terms and conditions, silakan dibaca. Ini diskonnya sebesar 15%. Juga ada Rahasia Cuan. Nah, jadi ini beberapa kafe-kafe ini adalah kafe bagi para trader. Tentu tempatnya menyenangkan ya untuk barangkali teman-teman ada yang mau bawa laptop, duduk sambil ngopi dan sambil trading. Sehingga lebih rileks, lebih enjoy tradingnya seperti itu. Juga barangkali kita akan bertemu dengan teman-teman trader lainnya dan kita bisa saling bertukar pikiran ya. Jadi oke banget nih kafenya, memang konsepnya menarik banget. Juga ada susu Joy in a Cup. Diskonnya lumayan tuh, 30%. Ini ada juga terms and condition-nya, silahkan dibaca bagaimana cara-caranya. Juga ada Love Mercy, diskonnya gede banget nih, 50% tuh. Silakan, dan ada loyalty program untuk Ground Espresso Bar and Kitchen. Dan 15% untuk Gajah Chicken, 15% untuk di restoran Daun Kelapa. Juga ini apa nih? Connexty dan Australian Intercultural School. Ya. Kafe Rahasia Saham tuh, ini juga kafe rahasia saham. Di sini tempatnya memang oke banget. Barangkali teman-teman ingin saling bertukar pikiran ya dengan para trader lainnya, mau ngobrol-ngobrol, barangkali bisa ngebahas saham dan barangkali malah jadi ARA tuh. Nama kafenya ARA, ARA Cafe. Silakan ya dikunjungi, dibaca, barangkali teman-teman tertarik, udah daftar sekuritas, lalu dan ini bisa secara online ya, jadi teman-teman nggak repot, nggak kayak dulu ya. Nih sekarang kan zamannya sudah digital banget nih. Teman-teman tinggal buka rekening sekuritasnya bisa secara online, dapetin loyalty program, juga mendapatkan ada grup untuk para nasabah tentunya baik dari Sukor, JUC ataupun NH Korindo. Itu ada grup untuk para nasabah di mana di dalam grup itu akan dibagikan stock pick. Jadi dari Sukor itu juga ada yang menarik, yaitu dia tidak hanya grup untuk
technical analisa, bukan hanya grup untuk trader, tapi ada grup untuk fundamental. Sehingga bagi teman-teman yang suka belajar fundamental dan ingin menjadi investor, di grup itu bisa saling berdiskusi ya. Lalu selain itu, kalau nggak salah ini ada briefing morning deh setiap pagi kalau nggak salah ya, atau briefingnya after market closing itu juga ada. Jadi sangat bermanfaat banget buat teman-teman, banyak yang bisa dipelajari ya dari grup-grup ini. Selain itu, teman-teman juga mendapatkan tools nasabah secara gratis dari Wisdom and Invest. Ini yang paling menarik nih, toolsnya Wisdom and Invest. Jadi, memang kita ada beberapa kategori ya. Kalau misalnya yang Wins Clients Bot yang hari ini akan saya tunjukin, itu memang yang modelnya agak simple. Kalau teman-teman aktif bertransaksi, maka bisa menggunakan full fasilitasnya Wisdom and Invest yang seperti biasa saya share di YouTube. Ada screener yang begitu komplitnya, ada yang frekuensi analyzer disertai dengan haki yang favoritnya saya itu. Nah, itu juga bisa didapatkan di fasilitas yang fullnya ya. Jadi, ya kalau misalnya memang teman-teman aktif bertransaksi, why not? Walaupun nggak aktif, tetap teman-teman bisa mendapatkan beberapa tools yang mungkin agak sedikit lebih sederhana. Ya, hari ini akan saya ajarkan teman-teman bagaimana sih cara menggunakannya. Jadi bisa teman-teman akses dan praktekkan di room Wisdom and Invest Public. Nah, ini di pin post, tinggal diklik. Bisa teman-teman baca. Chart yang bisa dipakai itu ada MS. Contohnya, diketikkan MS, lalu nama saham, misalnya MS, ANTM. Chart yang keluar maka adalah chart daily. Kalau ingin intraday, misalnya 30 menit ataupun hourly, tinggal ditambahin time frame-nya di belakang. Jadi seperti ini. MS, ANTM, weekly. MS itu singkatan dari MACD dan stokastik. Jadi indikatornya itu dua yang digunakan dan nanti akan saya jelaskan bagaimana sih cara menggunakannya. Jadi memang sebaiknya teman-teman punya pengetahuan basic lah ya dari indikator sederhana MACD dan stokastik. Kalaupun nggak tahu, nanti akan saya jelasin sedikit, harusnya sih mudah aja, bisa langsung dipraktekkan. Juga ada siklus sektoral, ini bisa teman-teman request. Dan ada MSF, itu ada frekuensinya. Jadi kalau nggak salah nih MACD, stokastik, dan frekuensi. Nanti kita coba ya. Juga ada screenernya. Nah, semua chart multi time frame, screenernya juga multi time frame. Kalau yang ini MACD GC itu adalah MACD Golden Cross secara daily karena belakangnya D. Kalau mau jadi hourly bisa juga tinggal diganti jadi H ya. MACD GC H. Stokastiknya juga sama. Ini Sto GCD terdiri dari stokastik Golden Cross secara daily. Nah, ini bisa dites. Kita langsung tes aja ya, biar nggak penasaran. Tadi udah saya sempet ketikin, jadi saya mau cari apa sih saham-saham yang MACD-nya hari ini Golden Cross. Tinggal diketikin aja, S itu screener, slash S MACDGC, nanti dia akan keluar screenernya. Ini adalah MACDGC secara daily, ada BAT, GGRM, HIS. Saham-saham yang masuk ke screener ini bukan berarti langsung kita beli ya. Ini tools ini atau screener ini adalah sebuah alat aja. Ibaratnya misalnya kita mau menyelesaikan sebuah soal matematika, persamaan matematika yang harus kita selesaikan. Dan toolsnya itu adalah kalkulator. Jadi kalau kemarin-kemarin tuh ada yang nanya ya, berapa win rate-nya? Win rate dari tools ini misalnya. Itu ibarat bertanya, bagaimana sih win rate dari kalkulator dalam menyelesaikan sebuah soal matematika? Kurang lebih seperti itu pertanyaannya ya. Jadi sebetulnya kita bisa menyelesaikan soal matematika itu tergantung dari kemampuan kita, gitu ya. Dan coach yang ada di grup-grup ataupun siapapun lah ya di grup manapun, coach itu ibaratnya seperti seorang guru yang ngasih tahu ini soal matematikanya bisa diselesaikan dengan persamaan A. Nah, tapi kembali ke masing-masing murid kan ya, dia bisa menyelesaikannya dengan baik dan mendapatkan nilai 100 apa enggak? Atau dia mungkin menyelesaikannya dan dapatnya nilainya cuma 50. Padahal kalkulatornya bagus punya. Padahal coach-nya udah ngasih tahu, udah ngajarin gitu, udah dikasih les, udah dikasih bimbingan.
Tapi kan tergantung ya sama diri kita sendiri. Apakah kita mampu bisa menyelesaikan soal matematika itu dengan baik. Jadi ibaratnya seperti itu. Semua kembali tergantung kepada teman-teman sendiri. Bagaimanakah teman-teman bisa berkembang, seberapa banyak latihan yang teman-teman ambil supaya bisa menyelesaikan soal matematika itu dengan baik. Seperti itu. Jadi ini toolsnya, tools itu ibarat kalkulator, coachnya itu ibarat guru sekolah, dan kita sebagai murid yang bisa nggak nih belajar dengan baik. Atau jangan-jangan malah teman-teman cuma duduk di belakang terus nyontek. Nah, itu ayo ngaku ya. Nah, kita kembali ke sini. Ini ada saham-sahamnya. Jadi kita tetap harus ya menganalisa lagi. Kita harus screening, memilih lagi kira-kira saham mana nih yang lebih oke untuk kita tradingkan. Sehingga kita bisa bikin trading plan-nya. Jadi dari daftar saham ini, dari daftar screener ini, kita harus pilih lagi beberapa saham untuk kita buat trading plan-nya. Trading plan-nya itu saya serahkan ke teman-teman masing-masing ya. Saya hanya akan mengajarkan bagaimanakah cara menggunakan tools yang lagi diberikan secara free nih sampai akhir bulan ini. Sehingga teman-teman, karena trader itu kan ada banyak stylenya ya. Ada yang mau copet doang, jadi menggunakan time frame kecil. Ada yang mungkin mau swing beberapa hari gitu. Itu saya kembalikan ke teman-teman sehingga trading plan-nya pasti akan berbeda. Scalper, fast trader, dan swing pasti trading plan-nya akan berbeda. Sehingga itu saya kembalikan ke menjadi PR-nya teman-teman untuk latihan sendiri. Ya, yang saya jelaskan di sini adalah bagaimana cara menggunakan tools ini supaya bisa maksimal. Jadi screener-nya sudah keluar. Kita akan cek misalnya kayak si BAT ini ya. Kita tes. Ini oke nggak nih? Kita tes juga nanti si GGRM dan apalagi nih? HIS, INCF, tinggal diketikin aja. Yang saya gunakan sekarang adalah daily semua ya. Jadi karena style saya juga adalah swing dan walaupun kita fast trading tetap sih harus analisa secara daily-nya. Sehingga saya ambil jalan tengah aja, kita gunakan yang daily-nya aja. INCF, terus JPF Akin, Kepik, MCO, WMUU. Tadi udah sampai mana ya? INCF dan JPFA, mungkin apalagi itu? Kepik, MCO, WMUU. Kepik, MCO, WMUU. Nanti kita bahas satu-satu ya, supaya teman-teman lihat. Ini mumpung daftarnya dikit, kalau banyak mungkin saya nggak bisa bahas banyak-banyak. Nah, untuk tampilan chart yang seperti ini ada beberapa unsur yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama, di bagian sebelah kiri ini ada banyak sekali informasi, yaitu berupa tanggal, ini adalah time frame dari chartnya, ini informasi open, high, low, close dari candle-nya, average price-nya atau VWAP ya, ini bisa kita lihat AVG price-nya, bisa kita gunakan yang sering saya share di YouTube, itu juga sering saya bilang, bisa memanfaatkan AVG price-nya. Kalau kita mau entry, maka belilah atau antrilah di harga di bawah harga AVG price atau jangan jauh-jauh lah pokoknya. Kalau dia udah terlalu jauh, misalnya closingnya ini di 1100, ini contoh doang, sedangkan AVG price-nya di 1020, maka artinya kita membeli suatu saham itu terlalu mahal ya, terlalu beli di pucuk. Karena kenapa? Karena ada kecenderungan bahwa suatu harga akan kembali ke harga rata-ratanya itu, yaitu average price-nya. Sehingga kita bisa manfaatkan. Yang TT ini adalah total transaksi. Sehingga kita bisa tahu ya, saham ini sebetulnya liquid atau enggak. Dan ATT ini adalah average total transaksi atau rata-rata total transaksinya. Sehingga kalau misalnya sahamnya tidak liquid, nggak ada volume ya kita hindari. Oke? Dan ada angka untuk MA8, ada MA20, BB top itu adalah Bollinger. Jadi di sebelah sini nih ada yang kayak shadow warna abu-abu. Sebelah sini ya, itu adalah Bollinger Band. Bisa kita gunakan. Dan ini BB top itu adalah angka dari Bollinger yang di atas. Kalau yang bottom adalah Bollinger yang di bawah.
Ini Bollinger itu seperti support dan resist, kita bisa gunakan ya. Misalnya buy on weakness, area support. Nah, kita bisa gunakan itu. Ini ada indikator trend dan ada sektor zona 2 ini sektoralnya di chart sektoral. Kalau dilihat dari volume, ini adalah kolom volume ya. Kolom volume, kalau yang warna hitam itu garis rata-ratanya. Yang ini adalah indikator MACD. Yang ini adalah indikator stokastik. Cara ngeliatnya tuh gampang banget. Yaitu ketika MACD Golden Cross, jadi GC itu adalah Golden Cross ya. Golden Cross. Kalau DC itu Dead Cross. Dari namanya aja udah cukup tahu. Kalau emas itu oke, kalau dead artinya eh, ah, gitu. Sehingga kita bisa gunakan di sini kalau dia Golden Cross itu dia memotong dan dia menghadap ke atas ya, itu Golden Cross. Sama juga stokastik. Kalau dia memotong dan menghadap ke atas itu yang bagus. Kalau dia dead cross maka dia akan memotong dan ke bawah. Seperti orang digantung ya. Nah, kira-kira untuk mudah mengingatnya seperti itu. Dari bentuk volumenya, ini terlihat rata dan seperti sisir, ini menandakan bahwa sebetulnya ada market maker-nya lagi tuh ketukaran barang aja. Mungkin dia lagi mau bikin volume. Jadi dia lagi, ini kalau kita lihat chart gedenya nih kayaknya kurang oke nih. Jadi kalau saya sih nggak memilih bat ini ya. Kita punya, apa ya namanya, jadi kita sebagai trader, ini kan namanya kalkulator. Kita sebagai trader punya akal atau eh, kita harus bisa mampu berpikir kira-kira saham ini oke apa enggak. Kita lah yang memutuskan, ya. Jadi jangan apa ya namanya? Ya intinya kita harus mampu untuk menganalisa secara mandiri itu yang paling oke daripada kita cuma disuapin atau memakan mentah-mentah omongan orang. Eh, saya cek secara weekly. Nah, karena chartnya ini udah berada di pucuk dan volumenya seperti ini, sebetulnya agak riskan ya antara market makernya masih mau naikin harga ini atau dia malah sudah selesai dan mau turunin. Kalau dia indikasinya tuker-tukeran volume seperti ini, jadi kita nggak bisa menganalisa sebetulnya menganalisanya hanya bisa menggunakan price action aja. Untuk teman-teman yang belum paham mengenai price action, ya saya nggak bisa jelasin detail di sini karena akan jadi panjang banget. Mungkin kalau yang ingin tertarik untuk ikutan workshop saya nanti di akhir Agustus itu silakan. Nggak ikut juga nggak apa-apa. Silakan pelajari secara otodidak karena banyak banget ya sekarang ilmu-ilmu yang bertebaran itu juga silakan. Intinya, kalau yang candle-candlenya seperti itu saya tidak pilih. Nah, itu aja. Jadi yang perlu teman-teman lihat itu tadi, ini informasinya, ini bentuk candlenya, ini volumenya, ada volumenya, dan sebentar ya. Jadi ini informasinya, bentuk candlenya, trennya, volumenya, golden cross-nya, itu aja. Oke, setelah ini kita akan bahas lebih singkat. Jadi yang penting teman-teman sudah tahu unsur-unsur apa aja. Oh, support resistnya belum saya informasi ya. Di sebelah sini ini ada garis-garis, itu adalah informasi support resistnya. Yang berwarna ungu, kotak ini adalah support dan resist yang lebih kuat. Nah, kita kembali ke GGRM. GGRM, dia golden cross ya di sebelah sini karena dia udah memotong dia golden cross. Artinya ini juga di area support, artinya dia memang sifatnya spekulatif buy. Kalau yang ingin buy silakan, tapi karena dia masih downtrend secara downtrend, strong downtrend ya secara trennya. Kenapa? Karena dari stokastiknya juga kita bisa lihat dia ada di bawah 20, di area garis 20 ya, dia strong downtrend. Sehingga sebetulnya paling kalau ini sih saya sarankan hanya untuk fast trading aja. Paling-paling dia kalau trading range-nya segini ini karena lagi sideways, maka kita buy on support dan sell on strength. Kalau udah cuan kabur dulu. Kalau dia breakdown, maka itu menjadi indikasi atau menjadi tanda bahwa kita sebaiknya exit. Ini sih karena golden cross, jadi mudah-mudahan dia seenggaknya dia akan naik dulu ya. Dan highs ini menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat trennya, di sini ada garis MA20, nih ya. MA20, ini garis yang warna biru, angkanya juga yang biru, itu adalah MA20-nya. Sehingga ini karena sahamnya berada di atas, harganya berada di atas MA20, artinya oke.
Dan Golden Cross ini juga lagi menghadap ke atas. Jadi bagus ya. Ada potensi untuk menuju ke area resist, yaitu resist di sebelah sini. Nah, ini ada yang bentuk abu ini adalah Bollinger. Itu juga pas tuh di area Bollingernya, maka Bollingernya itu bisa kita gunakan angkanya sebagai area resist. Jadi mudah-mudahan si highs ini akan naik dulu, at least ke, ini ada angkanya nih. BB top 295. Ini kita buletin ya sesuai dengan fraksi, jadi 294. Misalnya seperti itu. Oke, jadi lanjut kita cara menganalisanya. Kalau INCF kita lihat, ini ATT-nya kan di bawah 1 miliar ya, artinya tidak liquid. Maka kita bisa skip. Kita tidak perlu mentradingkan semua saham yang ada di dalam screener. Kita bisa pilih beberapa. Misalnya kalau ada yang suka dengan GGRM, maka pilihlah GGRM, lalu bikin trading plan-nya. Area supportnya di berapa, lalu area taking profit-nya di mana, stop loss-nya di berapa, seperti itu ya. Highs-nya juga tadi udah oke, INCF-nya tidak liquid. Highs-nya liquid nggak? Liquid ya, ATT atau rata-rata transaksi di 9 miliar, jadi cukup oke. Si BAT-nya ini liquid, tapi indikasinya bandarnya tuker-tukeran barang. Kita kembali ke JPFA. JPFA menarik karena candle-nya candle Marubozu, dan volumenya juga gede. Indikatornya juga golden cross, ini juga bagus, maka berpotensi ya. Tinggal kita lihat nih, untuk bikin trading plan, maka kita lihat area support dan resistnya. Kalau mau buy on weakness, maka belilah di area-area support. Sebelah sini ya, itu menjadi area supportnya, atau kita bisa gunakan yang tadi saya bilang, AVG price. Jadi kita entry-nya jangan jauh-jauh dari sana. Karena contohnya seperti JPFA ini, dia closing 16.15 dan AVG price-nya 15.80. Jadi kalau besok misalnya dia koreksi ke 15.80, wajar ya, dan menjadi kesempatan untuk teman-teman entry. Jangan lupa atur money manajemennya, karena ada support lagi di area 15.60, 15.50. Jadi bisa aja dia ke area sana dulu, baru habis itu dia mantul. Seperti itu cara tradingnya. And then KIN. KIN tidak liquid juga, rata-rata transaksi di bawah 1 miliar, maka biasanya langsung saya skip. Jadi ini tidak menjadi pilihan. And then kepik. Kepik ini juga likuiditasnya pas-pasan nih. Dan ingat ya, ini MNC Group, jadi teman-teman harus paham gimana sih MNC Group-nya itu. Terus MACD-nya ini rapet-rapet banget gitu ya. Kalau ada ungkapan yang rapet-rapet itu bagus, kalau yang ini enggak. Karena dia lagi sideways dan harganya tuh range-nya kecil banget. Tapi karena ini sahamnya di bawah 100, sebetulnya pergerakan kecil pun lumayan sih ya. Karena kalau naik 1 tik aja udah 1% gitu. Jadi ya kembali ke teman-teman, apakah ingin sebagai pilihan atau enggak. Kalau enggak, maka tinggal cari yang lain. Jadi kembali ya ke seleranya teman-teman nih. Lalu MCOL. MCOL kita lihat lumayan sih liquid. MACD-nya juga rapet ya. Seperti tadi, hari ini candle-nya candle jarum di atas. Bisa aja sih dia akan testing kembali jarum atasnya ini. Jadi dia bisa aja testing kembali harga high ya. High-nya 7250 untuk si MCOL ini. Ini lagi oke nih, mulai naik ke atas 30. Volume juga lumayan liquid. Ini kayaknya sih dia akan sideways di area sini nih. Sehingga teman-teman bisa tektokin di area situ. Buy on support, lalu sell on strength. Ya, kita lihat yang lain, WMUU. Untuk WMUU, ini kayaknya lebih menarik WMPP-nya ya. Ingat ya, tidak semua saham yang masuk screener menarik untuk ditradingkan. Tapi ini sih oke lah, cukup lah. Kita kalau lihat trennya, di sini memang statusnya trend down, tapi kita harus punya kemampuan untuk mengambil keputusan dan menganalisa secara mandiri, oke? Jadi walaupun di situ tulisnya down, mungkin ada candle-nya yang bentuknya lower low. Sedangkan kalau kita lihat secara garis besar, ini kalau kita kotakin, dia sebetulnya sideways ya. Jadi kita bisa gunakan area support untuk entry atau spekulatif, dan kita jual di area resistnya. Di sini adalah area supportnya, di sini adalah area resistnya. Angka-angkanya juga ada ya di sebelah sini, jadi teman-teman tinggal lihat dan tinggal dilihat aja area support resistnya. Candle dan volume oke, rata-rata transaksinya sih ya lumayan lah ya, 2,65 miliar. Akan lebih bagus kalau ini semakin liquid, rata-ratanya semakin meningkat, itu semakin menarik. Stokastiknya sih belum oke-oke banget karena masih menurun.
Coba kita lihat yang lain. Ini tadi BAT ya. Setelah kita kembali lihat dulu ini screenernya, udah sampai WMUU. Oke, kita akan bahas chart yang berdasarkan screener stokastik. Eh, jadi MS Adro. Kita belum pakai perintah yang lain ya. Ini kan ada yang apa nih? Chartnya ada MSF. Oke, kita tes menggunakan MSF. Tadi mana tuh? Slash MSF Adro. Untuk Adro, dia stokastiknya aja yang golden cross. Kita tetap harus mampu menganalisa ya, kira-kira dia trennya apa dan range tradingnya itu di mana. Kalau range trading ini di sini artinya berarti kalaupun dia naik ini sebetulnya ada jarak ke resistnya di 3380. Jadi kalau naik ya mungkin dia akan ke sana. Sana. Kalau dia koreksi dulu maka dia akan ke area support. Nah, ini dua candle terakhir higher high, maka mungkin dia akan naik dulu. Dia akan menuju 3380 bisa jadi ya. Jangan lupa dilihat lagi AVG price-nya itu di berapa? 3233, closing 3250 ya. Kalau koreksi-koreksi dikit oke lah. Gitu. Jadi sehingga kita bisa atur antrian kita jangan jauh-jauh dari AVG price-nya itu. Oke, jadi udah tahu ya area support di mana, area resist di mana, risk reward-nya berapa. Tuh, ini risk-nya segini, ini reward-nya segini. Itu fungsinya untuk ada support dan resist. Sehingga teman-teman tahu ya eh, resikonya. Di sini kayaknya belum ada nih MSF Adro-nya. Coba kita di sini kali ya MSF Adro. Nah, ini ada frekuensinya. FQ itu dari frekuensi analyzer. Secara daily biasanya sih agak sulit untuk dianalisa ya. Yang lebih enak dianalisa itu kalau secara daily adalah misalnya daily-nya rata dan harganya datar juga sideways aja. Tiba-tiba ada spike yang tinggi 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 terus dia breakout dari area sideways. Nah, itu menarik. Saya ada contohin waktu itu tapi saya lupa di chart apa ya. Em, sebentar ya. Apakah ABA? Apakah UMI? Nah, ini ada nih di ABA. Contohnya ya, jadi secara daily dia masih lagi sideways. Nih yang tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba gonjang-ganjing di situ, bergetar-getar. Nah, makanya dia breakout, lalu keren banget. Jadi kita menunggu ya, mencari saham-saham yang seperti itu, boleh, silakan. Juga bumi itu bisa kelihatan frekuensinya, dia lagi sideways nih. Terus yang tadinya datar-datar frekuensinya ini jadi spike-spike, jadi jarum-jarum. Itu menarik, apalagi dia udah breakout. Jadi kita bisa ikutan entry-nya itu saat dia breakout ya, karena menunjukkan bahwa udah siap nih harganya untuk dinaikkan. Mungkin bandar barangnya udah cukup, dia akan segera menaikkan harganya. Jadi itu oke. Sehingga menjadi kesempatan untuk kita entry, cara entry-nya adalah ketika dia breakout. Oke, itu contoh doang ya, bukan berarti saya menyarankan untuk masuk aba dan bumi, karena udah telat. Breakout-nya udah dari kemarin-kemarin gitu. Frekuensinya, spike-nya udah dari kemarin-kemarin juga, udah dari sejak di sini. Jadi ingat ya, yang saya bahas ini bukanlah untuk teman-teman entry, tapi cara penggunaannya. Oke, itu frekuensinya sudah, and then kita lihat yang stokastik ya. Tadi Adro sudah kita bahas belum ya? Sudah ya. Kita cek lagi saham lainnya, barangkali ada yang menarik untuk ditradingkan. Adro, BAT, ini BAT-nya tadi skip ya. BKSL, nah BKSL ini cukup high risk nih. MS, BKSL, tapi buat teman-teman yang suka dengan saham-saham high risk dan sudah tahu resikonya, maka silakan mentradingkan saham-saham yang seperti ini. Likuiditas ATT-nya atau rata-rata transaksi di 3,79, lumayan sih. Support resistnya, maka silakan teman-teman lihat sendiri ya, 54, 53, 52. Dan resistnya tentu di harga high hari ini yaitu 59. Tuh. Ini stokastiknya, ini MACD-nya. Selanjutnya, apalagi nih? Hmm,
Kita akan bahas beberapa saham lagi, tapi nggak bisa ya, nggak bisa banyak maksud saya. Jadi kira-kira apa nih ya? Ada Adro, BAT, BKSL, BSML, CMR, GTSI, HMSP, Homi, IATA, IPPE, JPFA tadi udah bahas ya. Oke, kita coba bahas BSML aja deh. Jadi kalau teman-teman sudah paham bagaimana cara menggunakannya, silakan ya dipraktekin aja langsung di room public Telegram Wisdom Invest. Gunakan secara maksimal sampai akhir Agustus. Dan kalau dirasa menarik, maka teman-teman bisa mendaftar atau membuka account sekuritas melalui Wisdom Invest. Tinggal dipilih aja salah satu, mau Sukor, JUC, NH Korindo, silakan. Tapi untuk Sukor itu ada program-program menarik lainnya. Jadi barangkali kalau teman-teman ingin buka Sukor itu maka silakan juga. Udah bisa online juga dan sudah ada fast tradingnya juga. Menu fast tradingnya ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan saham. Ini BSML, candlenya sih agak kurang menarik ya, karena shooting star. Tapi shooting star-nya volumenya sih kecil, jadi mungkin masih mampu untuk testing lagi high-nya. Oh, memang area resist ya. Jadi kalau kita lihat secara tren, ini ada range areanya. Jadi wajar kalau si BSML ini akan kembali ke bawah dulu dan testing area support. Di sini ada area support lagi nih. Sebelah sini juga area support ya. Bisa teman-teman cek itu angkanya ada di berapa. Ini angkanya soalnya ketutup. Atau area support 985 sampai 880. Jadi kalau ingin entry, maka entry lah buy on weakness aja. Oke. Selain BSML, apalagi nih kita bahas yang lain. IATA, IPPE. Dua itu ya, MS, IATA, dan IPPE. Oke, IATA. IATA agak kurang menarik sih ya. Kenapa kurang menarik? Ingat ya, ini grup MNC, jadi harus paham ini resikonya seperti apa. Saham-saham yang grup MNC itu tentu saja volatil dan high risk. Dan kalau kita lihat pergerakan chartnya juga ini ya, tapi lagi on support sih. Coba kita lihat ini area support sini. Jadi kita gunakan aja harga high yang ada sebelah sini nih. Gimana itu? Coba sebentar aku cek. Ya tak. 133. Jadi jangan sampai dia breakdown dari 133-nya ya. Kalau secara tren yang di sebelah sini tuh dia lagi downtrend. Barangkali di 133-nya dia bisa mantul. Kalau secara indikator, stokastiknya memang golden cross, tapi masih di area bawah 20. Di bawah 20 itu bisa menjadi indikasi bahwa sahamnya lagi strong downtrend. Lebih bagus cara entry-nya adalah ketika dia memotong ke atas stokastik 20. Itu yang lebih oke. Atau mau spek buy ya di 133-nya, dekat-dekat 133-nya itu juga boleh. Dengan harapan begitu dia mantul, maka kita bisa copetin ya. IPPE-nya, oh tadi IPPE yang kita bahas ya. Sama ini chartnya ya, si IATA dan IPPE. Kalau kita lihat sekilas tuh. Dia lagi bikin chart pergerakannya ke bawah, jadi agak kurang menarik ya. Dan dua-duanya sama-sama stokastiknya di bawah 20. Jadi teman-teman harus ingat, tidak semua saham yang masuk screener itu artinya oke untuk ditradingkan. Kita bisa memilih saham-saham lain yang lebih menarik ya. Ini teman-teman tinggal terusin sendiri aja biar teman-teman nggak bosan nih dengerin saya cuap-cuap. Pokoknya udah pada tahu kan ya caranya itu seperti apa. Tinggal teman-teman praktekin aja lagi. Ini barangkali ada saham-saham lain yang lebih menarik. Jadi tinggal sedikit lagi kok. Ini teman-teman latihan. Barangkali si Lucy atau MSIN atau MYOR atau PNLF atau WSBP-nya lebih menarik. Maka bisa kita mulai bikin trading plan-nya untuk saham-saham itu ya. Karena sahamnya misalnya ada 20 kan nggak perlu kita beli semuanya 20-20-nya. Kita pilih lagi kira-kira ada dua yang paling menarik di antara semuanya itu. Oke, good luck untuk teman-teman. Jangan lupa untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sampai akhir Agustus. Kalau ada yang mau ditanya itu silakan drop di kolom komentar ataupun di room Telegram publik. Tinggal tag nama saya aja, silakan ditanya apa yang mau ditanya, nanti akan saya jawab sebisa mungkin. Terima kasih udah pada nonton video ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau dirasa bermanfaat, di-subscribe, klik like, dan share ya, supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya juga.
Semoga teman-teman semua sehat, semoga semua juga pada profit. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.